Baik, shalom bagi kita semua. Selamat pagi. Kita akan membaca dulu bagian daripada firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat 18 ya. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 ya, berganti ya. Oke. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adik ipar adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita telah mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ayat firman Tuhan yang kita renungkan sebanyak ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita, buktinya adalah karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Mari sebelum kita sekali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama, mendengar kebenaran firman-Mu, memuji-muji Engkau, menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau juga yang menghantar kami, anak-anakmu, untuk boleh datang studi, bertempat tinggal, juga bekerja di Singapura ini. Tuhan, terima kasih. Kami tahu di balik semua itu ada rencana Tuhan yang baik, yang kekal bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh mencari kehendak-Mu ketika kami ada di dalam studi kami, dalam pekerjaan kami di tempat ini. Biarlah kami juga boleh merasakan pertolongan, kasih anugerah Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Kami tidak merasa sendirian, kami tidak merasa ditinggal, kami tidak merasa bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan kuat kuasa daripada Engkau, ya Roh Kudus, menolong kami. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, memuji Engkau, dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ya, kita juga menyambut teman-teman semua, khususnya juga teman baru kita. Saya lupa tadi, Kaila ya. Kaila dan mamanya yang Kaila studi sekarang di Singapura di SMU, juga dengan mamanya ya, luar biasa. Dan puji Tuhan ya, tadi mamanya bilang Kaila ini di Medan ya, di gereja kita di Medan itu bisa main piano ya, atau keyboard. Jadi ya saya melihat ya, walaupun perkumpulan kita kecil, tapi juga Tuhan tetap sediakan orang-orang yang bisa membantu ya, bersama-sama membantu dalam pelayanan ya. Ada yang jadi liturgis ya, ada yang menjadi pianis ya, ada yang mengurus juga beberapa hal yang lain, dan kita semua bisa melayani ya. Dan itu juga penting ya. Melayani juga itu adalah satu bentuk pertumbuhan iman kita, betul? Ya, ketika kita melayani lah kita bisa bertumbuh dalam iman, ya. Ya, maka saya juga dorong anak saya Rizkila ya, di Jakarta di BINUS, ya.
Setiap minggu saya ingatkan juga harus ke gereja, harus melayani. Dan biasanya harus didorong juga ke metodis. Jadi walaupun tempatnya jauh dari gereja, dia tiap minggu naik sepeda motor ke gereja juga, luar biasa juga ya. Jadi anak-anak kita boleh punya tempat yang baik untuk bertumbuh dan juga melayani. Itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, dan sebagai jemaat ya. Ya, selamat datang dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tema kita pada pagi ini sebenarnya lanjutan dari tema-tema yang lain. Saya harap kita tidak bosan ya membahas ini, apalagi topik ini sangat umum sekali, yaitu mengenai kasih. Ya, wah, diulang-ulang sekali ya. Dua minggu atau 1 minggu yang lalu dan ini topik mengenai kasih ini terus ya di dalam kitab 1 Yohanes ini kita terus membahas. Hari ini tema kita adalah kasih kepada saudara, ya, kasih kepada saudara. Jadi saya coba pakai ChatGPT ya, meminta coba kasih gambaran kasih kepada saudara dalam konteks pendatang di Singapura. Jadi ChatGPT itu AI itu bisa keluarkan gambar seperti ini, walaupun tidak persis sekali ya, tapi luar biasa. Kalau saya create sendiri nggak bisa, tapi sekarang ChatGPT atau AI itu luar biasa. Jadi dia bisa menggambarkan ya, ginilah kira-kira kalau mau kasih kepada saudara dalam konteks mungkin helper di Singapura ya. Jadi masih ada bawa baskom ya, dan nasi untuk makan bersama. Jadi ya saya lihat ini sesuatu hal yang juga satu perwujudan kasih itu di Singapura ya. Jadi kalau kita ke PL ya, PLM atau apa? Saya nggak pernah ke sana. Paya lebar ya. Paya lebar itu biasanya akan berkelompok-kelompok para helper ya. Para TKW kita berkumpul ya. Saya kadang lewat di satu tempat, lihat wah dia makan makanan Indonesia, ada makanan Filipina. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kasih kepada saudara. Oke. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kasih ini, saya kira ini sesuatu yang memang terus-menerus diulang, tetapi saya percaya bahwa sebenarnya kasih itu adalah sesuatu yang paling utama di dalam hidup manusia. Ya, saya ingat waktu saya kecil, remaja lah ya, saya suka baca buku komik lah, Popping Ho dan lain-lain. Ya, berjilid-jilid itu ada 40 jilid, 50 jilid ya. Dan saya suka ke toko, biasanya itu minjam ya. Kita jarang sekali beli karena waktu itu ada tuh yang sewa ya komik-komik itu. Dan saya masih ingat saya menemukan satu buku yang komik itu yang bercerita mengenai ada orang yang mencari, berkelana di seluruh dunia, mencari sesuatu yang paling penting di dalam hidup itu. Jadi dia berkeliling di dalam dunia ini. Menarik sekali dia menceritakan bagaimana kisah perjalanannya. Dan akhirnya dia di buku komik itu dia mengatakan bahwa sekarang saya menemukan sesuatu yang paling penting di dalam hidup manusia, yang menggerakkan manusia, yaitu adalah cinta atau kasih. Jadi yang menggerakkan kita di dalam hidup kita itu, manusia itu adalah apa yang kita cintai. Nah, seorang yang paling bahagia adalah orang yang walaupun mungkin tidak memiliki harta benda yang banyak, tetapi adalah orang yang bisa dikasihi dan dia tahu dia dikasihi dengan tulus hati, dan dia bisa mengasihi orang lain juga dengan tulus hati. Ya, tapi ada orang yang mungkin mempunyai segala sesuatu dalam hidupnya, punya banyak hal materi yang berlimpah, tetapi dia mengalami kekosongan karena dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi dia dengan tulus hati. Orang mengasihi dia karena ada sesuatu. Orang mengasihi dia karena menginginkan sesuatu dari dia. Maka dia merasa sangat kesepian dan menjadi orang yang hampa. Jadi kalau kita melihat di dalam dunia ini, sebenarnya kita amati bahwa sebenarnya ada dua kekuatan yang boleh katakan saling terus bertempur ya dalam tanda kutip, yaitu adalah kekuatan cinta kasih.
pada cinta kasih yang ingin merangkul, ingin membangun, ingin memperbaiki, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Tapi juga di dalam hidup manusia kita bisa melihat pertarungan kuasa yang lain, yaitu kekuatan daripada kebencian, dari si jahat, yang ingin merusak, yang ingin memecah belah, yang ingin mengambil, yang ingin menghancurkan hidup manusia, hidup keluarga, hidup dalam satu bangsa, mengalami satu perpecahan, ya, pertengkaran, konflik yang berdarah. Nah, inilah dua kekuatan ini. Nah, kita bisa melihat juga dalam kisah, ya, Alkitab yang pertama itu bukannya mengenai penciptaan, tetapi sebenarnya kisah mengenai pembunuhan pertama. Jadi waktu itu Kain dan Habel, ya. Jadi dua orang ini kakak abang adik, dan ini dari sejak semula dikatakan sudah terjadi pertempuran antara cinta kasih dan kebencian. Ya, Kain kakaknya ini atau abangnya ini membenci Habel. Ya, bahkan dia sangat marah sekali karena persembahan adiknya itu diterima, persembahan dia tidak diterima. Karena dia melakukan itu dengan memberikan persembahan, walaupun dia memberi persembahan dengan motivasi yang tidak benar. Maka dia membenci Habel adiknya itu, bahkan dikatakan itulah pembunuhan pertama di dalam Alkitab. Ya, Kain abangnya itu membunuh adiknya Habel, dan ini kan terus-menerus terjadi di dalam sejarah manusia. Ya, pertarungan antara kekuatan kasih dan kekuatan daripada kebencian atau kekuatan daripada sejahat. Kami puji kepada Tuhan bahwa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita sudah diberikan oleh Tuhan kasih yang sejati, yaitu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kenapa melalui Yesus Kristus? Karena yahnya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Betul? Ya, di atas kayu salib dia menyerahkan dirinya, mencucurkan darahnya, memberikan nyawanya sebagai ganti akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka disitulah adalah bukti daripada cinta kasih yang sejati, ya. Cinta kasih yang sejati yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, yaitu karena kita sudah diberikan kasih oleh Tuhan, ya. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maka di dalam bagian ini ada satu hal yang sangat menarik, yaitu bahwa kasih itu adalah tanda daripada satu hidup yang baru. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh anak Tuhan, maka pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Yohanes. Apakah di dalam dirimu mana kekuatan yang paling menguasai? Coba tanya di dalam diri kita. Mana kekuatan yang paling dominan menguasai kita? Kekuatan cinta kasih atau kekuatan kebencian? Maka dikatakan di sini, saya boleh simpulkan secara singkat bahwa kasih atau ketika kasih menguasai kita, maka disitulah kita tahu bahwa kita mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Oke? Tapi ini buat tanda merah. Hati-hati, coba kita periksa. Jadi orang yang tidak mengasihi, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebencian, maka di dalam Alkitab dikatakan tadi, dia masih hidup dalam kematian, bayang-bayang kematian. Dia masih hidup di dalam maut. Dia masih di luar Kristus. Wah, luar biasa sekali. Ini perkataan yang sebenarnya sangat keras, ya. Karena apa? Karena dikatakan jelas sekali kalau hidup kita itu dikuasai oleh kebencian, ya, kemarahan, ya, terus menerus, itu yang menguasai kita daripada kekuatan cinta kasih. Itu adalah satu tanda bahwa kita masih berada di dalam maut, kita bukan berada di dalam Tuhan. Oke? Nah, karena ini dikatakan ini berita yang kamu dengar dari mulanya, dari awalnya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut, hidup yang lama, kepada hidup yang baru di dalam Tuhan, karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mengapa kita mengasihi?
tadi saya sudah jelaskan mengapa kita mengasihi. Boleh jawab. Jadi karena kita di kelompok yang agak kecil ya, jadi boleh tanya jawab ya. Jadi di sini, mengapa kita harus mengasihi? Oh ya, karena Tuhan Yesus dulu terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi yang pertama saya ingin sebut juga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah kasih. Biasanya di gereja-gereja Tionghoa di Medan, ya, yang Mandarin bisa Sangti Seai, betul ya. Allah adalah kasih, ya. God is love, ya. Jadi Allah adalah kasih. Maksudnya inti daripada Allah yang benar itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan orang membenci orang lain, itu tanda kutip, itu Allahnya tanda kutip juga tidak benar, karena mengajar orang membunuh orang lain atas nama dia. Wah, itu bertentangan dengan bahwa Allah yang benar adalah kasih, ya, kasih adanya. Oke, ini jadi karena kita dicipta menurut gambar daripada Allah, maka kita harus juga seperti Allah yang menciptakan kita. Ini poin yang pertama, ya, yang tadi saya sudah sebut sebagai dalam pengantar bahwa hal yang paling utama di dalam hidup manusia yang dicari manusia itu adalah kasih. Yang kedua tadi sudah dijawab, ya, yaitu karena Kristus telah mengasihi kita, maka kita harus juga mengasihi saudara kita atau orang lain. Karena Kristus, bahkan dikatakan lebih jelas bagian ini, yaitu karena Kristus apa itu? Ya, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya. Ya, jadi Kristus itu mengasihi kita dengan bukan dengan kata-kata ya. Nah, ini gampang kita ngomong kan gampang ya. Tetapi Kristus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Maka jadi kita pun, wah ini berat sekali nih kata-kata firman Tuhan. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah ini luar biasa. Ini firman Tuhan ini seperti terlalu tinggi. Tapi ini firman Tuhan ya, yang menunjukkan bahwa kita harus seperti Yesus, ya, harus seperti Yesus. Oke. Yang ketiga yaitu Roh Kudus adalah roh kasih adanya. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, yang menghibur, yang mendampingi kita, yang seperti seorang ibu mengerami kita, merangkul kita, menghibur kita, menguatkan kita. Ya, inilah roh cinta kasih, yaitu Roh Kudus, roh dari Allah. Maka Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga ini ya, tiga pribadi, satu Allah itu adalah Allah yang kasih adanya. Ya, ini sangat dalam sekali sebenarnya kalau dibahas lebih lanjut, karena di dalam kepercayaan kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tiga pribadi, satu Allah adanya itu, maka disitulah baru boleh ada cinta kasih itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita harus juga mengasihi. Maka kasih adalah tanda kita adalah anak-anak Allah. Oke. Yang selanjutnya saya ingin mengutip seorang bapak gereja yang terkenal, Augustine namanya. Ya, dia mengatakan kasihilah Allah dan silakan berbuat apapun yang mau kamu lakukan. Wah, ini mengajar kita untuk berbuat seenaknya. Jadi dia mengatakan kasihilah Allah. Kalau kamu sudah tahu mengasihi Allah, kamu boleh berbuat apa saja yang kamu mau. Ini bapak gereja yang mengatakan ya. Jadi, tetapi jangan disalahpahami ya. Karena dia mengatakan bahwa seorang yang sudah terlatih di dalam mengasihi Allah, maka dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang melawan sifat atau Allah itu sendiri, yang adalah kasih. Jadi artinya kasihlah Allah itu menjadi yang utama. Ketika kita tahu mengasihi Allah, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita belum bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, maka kasih kita kepada saudara kita bisa
saya sebut dengan bias, ya. Bias itu menyimpang, bisa tidak murni, bisa tidak sepenuhnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, Augustine mengatakan, berbuatlah apa saja yang kamu mau. Oke? Jadi ini sangat penting sekali, ya, bahwa mengasihi Allah itu sesuatu yang menjadi hal yang utama di dalam kita sebagai orang Kristen. Memang ada kasih yang umum, ya, kasih orang tua, ayah, ibu kepada anak, ya, suami istri, hubungan saudara dan lain, itu kasih yang umum dalam dunia. Tapi orang Kristen mempunyai satu hal yang lebih daripada itu, yaitu cinta kasih daripada Allah melalui Yesus Kristus, ya. Lalu bagaimana kasih yang sejati ini? Tadi di dalam ayat yang bagian yang terakhir 17-18 dikatakan mengasihi bukan dengan omdo, ya, omong doang gitu, ya, atau saya sebut dengan, ada kemarin disebut juga NATO, ya, no action, talk only, talk, ya, no action, ya. Ini sesuatu. Jadi kasih yang sejati itu selalu bersifat aktif. Aktif itu artinya apa? Berinisiatif, ya, tidak menunggu untuk orang minta tolong dulu pada kita. Kalau kita lihat ada orang yang sungguh memerlukan pertolongan kita, aktiflah menolong, ya, aktiflah menolong. Ya, mudahnya itu ya yang mulai dari sekeliling kita, ya, mulai dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau kita di MRT, di bus, lihat ada orang tua bawa barang, ya, ada tengok orang tak peduli sama sekali, ya, dia duduk aja, pura-pura tidur, nggak peduli. Jadi kalau kita lihat sedikit bergerak dong, itu umum aja, ya. Kita berdiri, persilakan Bu, Pak, silakan duduk, ya. Kita berdiri sebentar, nggak apa-apa, ya. Dan itu juga yang harus kita biasakan, ya. Jadi aktif, ya. Jadi jangan sampai bertengkar di bus MRT gara-gara tempat duduk, ya. Saya coba amati juga di bus MRT di tempat umum, ya. Itu banyak tipe-tipe manusia juga, ya. Banyak tipe, ada yang pakai handphone kencang kali suaranya. Aduh, ya. Nah, itu biasanya, maaf, itu bisa orang India dan orang Indonesia. Kadang-kadang suaranya keras sekali, ya, ngomong apa suaranya, ya, nggak peduli dengan orang lain, ya. Jadi kita coba melihat hal-hal yang spesifik ini, atau yang praktis, ya. Kemudian kasih yang sejati bersifat apa? Berkorban, ya, berkorban. Maka dikatakan kalau ada saudaramu yang kekurangan, tak ada pun bajunya koyak, ya, baju pun makan pun susah, kamu punya harta yang berlebih, lalu kamu mengatakan, saya doakan, ya, baik-baik, ya, semoga Tuhan menolongmu, ya. Padahal Tuhan sebenarnya sudah mengatakan kepada kita sebenarnya, kamu berlebih, melalui kamulah aku menolong dia. Melalui kamulah yang berlebih, yang saya titipkan itu, kamu menolong dia, ya. Itu perintah daripada Tuhan, ya. Matius pasal 25 dia kan, kamu memberi minum saja untuk orang yang haus, ya, orang yang lapar, orang yang tidak punya baju. Kamu kalau melakukan itu, kamu melakukannya untuk aku, ya, bukan untuk dia, tapi untuk aku. Jadi ini sifat daripada kasih itu, yaitu bersifat empati. Empati itu artinya bisa merasakan kesulitan orang lain, ya, kesulitan dan apa yang dialami orang lain. Yang selanjutnya, bahwa kasih yang sejati bersifat membangun. Nah, sengaja saya tutup ini dengan membangun, yaitu membuat dia menjadi dewasa, membuat dia menjadi orang yang lebih baik, bukan membiarkan, ya. Kasih itu bukan membiarkan atau mencermuskan orang, tetapi membangun dia. Jadi ini saudara-saudara, pelajaran kita pada hari ini untuk kita boleh terapkan. Terakhir saya ingin mengutip, ya,
perkataan dari pendiri gereja Metodis, John Wesley. Dia menulis satu artikel namanya The Character of a Methodist, ya, karakter seorang Metodis. Ini satu kutipan dikatakan, siapakah orang Metodis itu? Seorang Metodis adalah orang yang di dalam hatinya dicurahkan kasih Allah oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepadanya, yaitu orang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Allah adalah sukacita hatinya dan keinginan jiwanya yang senantiasa berseru. Dia selalu berseru, siapakah yang kumiliki di sorga selain Engkau? Tidak ada yang kukasihi di bumi selain Engkau, ya Tuhan, Allahku dan segala-galanya. Engkaulah kekuatan hatiku, bagianku untuk selama-lamanya. Dan sementara ia selalu menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan berdoa tanpa henti-henti, ia bersukacita senantiasa dalam segala hal mengucap syukur. Perintah ini tertulis dalam hatinya itu, barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Demikianlah ia mengasihi samanya manusia seperti dirinya sendiri, dengan mengasihi setiap orang seperti jiwanya sendiri. Hatinya penuh dengan kasih pada semua manusia, pada semua anak dari segala bapa, segala roh, bahwa seorang tidak dikenal secara pribadi olehnya tidak menjadi penghalang bagi kasihnya. Tidak, bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak disukainya tidak menjadi penghalang bagi kasihnya, karena ia mengasihi musuh-musuhnya, yaitu musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang jahat yang tidak tahu berterima kasih. Dan jika tidak ada kemampuan untuk berbuat baik kepada mereka yang membencinya, maka ia tidak berhenti mendoakan mereka, meskipun mereka menolak kasihnya, sengaja memanfaatkan atau menganiaya dia. Jadi jelas sekali, siapakah orang Metodis itu? Bukan orang yang penuh dengan pengetahuan, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang kaya, tapi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sukacitanya ada dari Tuhan. Dan siapakah orang Metodis itu? Orang yang dengan cinta kasih Allah itu mengalirkan cinta kasih kepada sesamanya, pada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Bahkan katakan dia bisa mengasihi musuh-musuh yang menganiaya dia karena cinta daripada kasih Allah itu sudah ada dalam dirinya. Meskipun mungkin dia tidak bisa membantu secara fisik, tapi dia bisa mendoakan orang-orang yang membenci dia. Dan inilah orang Metodis, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita bertanya di dalam diri kita, apakah kita dalam hidup kita dikuasai oleh kekuatan cinta kasih atau kekuatan kebencian? Coba kita bertanya, itu adalah tanda orang yang percaya bahwa kasih Kristus menguasai hidupnya. Mengasihi Allah, mengasihi dengan kasih yang dari Allah yang sudah kita terima. Ini pelajaran yang diulang-ulang, dari pelajaran paling penting, karena itu perlu diulang-ulang terus. Mungkin minggu depan juga korbannya sama, mengasihi. Tapi pertanyaannya, apakah kita menerapkan firman Tuhan ini? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada pagi ini, bahwa kami harus hidup di dalam kasih Allah. Menunjukkan kasih itu karena kami sudah adalah menerima kasih Allah melalui Kristus. Kami sudah dipindahkan dari dalam maut kematian kepada satu hidup di dalam Engkau. Karena itu menjadi satu bukti bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kasih Allah menguasai hidup kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami lemah dan sering tidak berdaya mewujudkan kasih itu dalam hidup kami. Tetapi Engkau memberi kekuatan pada kami. Engkau memberi pengertian pada kami bahwa kami harus juga mengalirkan cinta kasih Allah kepada dunia sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.